Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita Tuhan izinkan memasuki minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 ini. Sudah 1 bulan kita lalui di tahun ini. Dan saya percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana atas hidup kita. Karena itu, mari kita tetap melihat hari esok dengan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini layaklah kita datang menghampiri tahtanya. Layaklah kita membawa hidup kita sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Pujian, penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita teduhkan hati kita arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, dan kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Engkau juga yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami ke hadapan Tuhan atas kasih setia, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau yang melawat kami ketika kami beribadah. Kami percaya dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya dalam hidup kita, men. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita puji Allah kita, mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik,
Mari tinggalkan segala bebanmu. Mari kita bebaskan jiwa kita untuk menyembah Allah kita, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya bagimu-lah Tuhan. Kekal selama-lamanya. Yesus Kristus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar Bahamu.
sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Ku dan kemuliaan-Mu, yes Tuhan. Imam besar Mahaku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus bersama Kau, Yesus Engkau, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuja pengabdian Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud, sempurna karya-Mu. Selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan Kau Yesus, satu-satunya pribadi yang layak dipuja. Haleluya.
kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu cukup bagi kami Tuhan, untuk membuktikan betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami Tuhan putus asa, kecewa. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memiliki pengharapan. Karena kami tahu satu-satu pribadi yang kami andalkan hanya Engkau Yesus. Kalau nyawa-Mu saja Kau berikan bagi kami, apalagi sekedar permasalahan, pergumulan kami Tuhan, itu gampang bagi Engkau Tuhan. Kami minta berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Berbicara dalam roh kami Bapa, apa yang menjadi kerinduan hati Bapa dalam hidup kami? Kami siap Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Februari ini, tema gereja kita adalah moving forward, bergerak maju. Dan tema dari renungan kita atau subtema dari renungan kita pada minggu pertama di bulan Februari ini adalah living for the future. Hidup bagi masa depan. Living for the future. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita temukan di dalam kehidupan ini, ada banyak orang-orang yang memiliki masa lalu yang sangat kelam, memiliki masa lalu yang cukup pahit, tetapi mereka bisa bangkit dari keterpurukan masa lalu mereka, dari kelamnya masa lalu mereka. Mereka bisa keluar dari masa lalu itu dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat produktif. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya ambil beberapa contoh tokoh-tokoh terkenal di dunia yang mana mereka pernah memiliki masa lalu yang tidak mudah. Yang pertama, Lionel Messi. Saya percaya banyak dari kita, khususnya anak-anak muda, khususnya bapak-bapak, tidak asing dengan nama ini. Lionel Messi adalah seorang pemain sepak bola profesional. Ternyata Lionel Messi ini pada masa kecilnya dia
divonis mengidap penyakit kelainan hormon, sehingga dia tidak bisa mengalami perkembangan atau tidak bisa berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Sampai akhirnya dia harus melakukan terapi hormon. Dan kita tahu akhirnya dia menjadi orang yang sangat produktif dan berhasil. Lionel Messi. Yang kedua contoh yang bisa kita pelajari adalah Oprah Winfrey. Saya percaya banyak dari kita yang pernah dengar nama ini. Seorang pembawa acara yang sangat terkenal. Kalau kita lihat sejarah hidupnya, Oprah Winfrey bukanlah melalui pertumbuhan masa kecil dan masa remajanya dengan bahagia. Di usia 9 tahun, dia mengalami pemerkosaan. Dia diperkosa oleh orang yang tidak dikenal dengan iming-iming dikasih es krim. Bahkan di usia 14 tahun, dia sering mengalami pelecehan seksual. Sampai dia harus hamil, dan akibat kehamilannya itu, dia diusir oleh orang tuanya dari rumahnya. Dan ini bukanlah hal yang mudah untuk dia lalui, masa-masa kelam ini. Namun kita bisa melihat bahwa akhirnya dia menjadi orang yang bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dia menjadi presenter yang sangat terkenal dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yang ketiga yang bisa saya ambil contoh adalah Nick Vujicic dari Australia. Seorang penginjil dan seorang motivator yang sangat terkenal di dunia. Ketika dia lahir, dia mengalami sindrom tetra amelia, di mana dia tidak memiliki kedua tangan dan kedua kakinya nyaris tidak ada. Hanya ada satu bagian dan itu sangat kecil sekali, setelapak tangan anak kecil. Dia lahir dan bertumbuh dengan sindrom tetra amelia itu. Dan dia berkata, dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Dia pernah berpikir dan mempertanyakan kenapa Tuhan harus lahirkan saya dengan kondisi seperti ini. Dia lahir dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang cinta Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi dia harus lahir dalam kondisi seperti itu. Namun dia tidak mau terpuruk dengan keberadaannya. Dia menyadari bahwa ada Tuhan yang menciptakan dia. Dan dia bangkit dari keterpurukan itu. Dan dia akhirnya bisa hidup seperti orang normal. Dia bisa berenang. Dia bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Bahkan dia lulus menjadi sarjana akuntansi, dan sekarang dia menjadi seorang motivator yang sangat terkenal, yang banyak memberkati banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu masih banyak tokoh-tokoh yang bisa kita temukan, yang sekarang mereka menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang menginspirasi banyak orang, yang dulunya mereka memiliki masa lalu yang sangat kelam, masa lalu yang sangat sulit, masa lalu yang sangat berat. Tetapi mereka tidak mau terpuruk dengan masa lalu itu. Mereka tidak izinkan kesulitan, masalah itu membuat mereka tidak bisa melihat masa depan. Saya pikir hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, tidak banyak orang
yang bangkit dari keterpurukan mereka. Dan tidak sedikit orang yang putus asa dengan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mari di era yang baru ini, saya mau mengajak kita moving forward. Melihat, fokus kepada masa depan. Bukan kepada masa lalu kita. Bukan kepada kesulitan yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang bisa kita pelajari dari kisah Ruth dan Naomi yang sudah kita baca tadi di dalam Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Siapa Naomi ini? Kalau kita lihat, Naomi mereka berasal dari Israel, Yerusalem. Naomi beserta suaminya Elimelek dan kedua anak mereka yang bernama Mahlon dan Kilion. Satu saat di tempat mereka tinggal di Yerusalem, Yudea, terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, mereka memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Dan mereka merantau ke Moab. Mereka ingin mengubah nasib ke Moab. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka tinggal di Moab, Elimelek, suami dari Naomi, ternyata di sana meninggal dunia. Tidak lama kemudian, setelah suaminya meninggal, anak-anaknya mengambil istri orang Moab. Dan saudara tahu bahwa tidaklah diizinkan orang Israel menikah dengan orang Moab. Tidaklah lazim bagi orang Israel menikah dengan orang Moab. Tetapi itu mereka lakukan. Sampai akhirnya anak-anak dari Naomi, Mahlon dan Kilion akhirnya meninggal di Moab. Anak-anak Naomi meninggal di Moab. Tinggallah Naomi beserta dua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Ketika Naomi melihat apa yang terjadi dalam hidupnya, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dan dia harus tinggal bersama dengan dua menantunya yang merupakan orang Moab. Saat itu Ruth mungkin tidak bisa lagi melihat pengharapan masa depan di Moab. Oleh karena itu dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia kembali ke tanah asalnya, ke Israel. Dan ketika dia kembali ke tanah asalnya, dia meminta kepada kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tuanya, kembali kepada ibunya. Bapak Ibu, di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak pasti, ini menjadi masa yang sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana keputusan yang kita ambil? Bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sulit ini, saudara? Apakah kita fokus kepada masa lalu kita? Atau kita mengasihani diri kita?
meratapi nasib kita, atau kita mau bangkit dan melihat rencana Tuhan dalam hidup kita di depan. Albert Einstein pernah mengatakan seperti ini. Albert Einstein pernah mengatakan, belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Kita nggak bisa. Tetapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan cara sikap kita dan keputusan kita yang benar di hari ini. Saudara, catat ini. Kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu kita, tetapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan cara sikap dan keputusan-keputusan kita yang benar di hari ini. Inilah yang dilakukan oleh Ruth. Dia tidak mau terus meratapi nasibnya di Moab. Dia ingin moving forward. Dia ingin melihat masa depannya. Dan ketika dia ingin moving forward, hal itu juga yang disampaikan kepada kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Oleh karena itu, Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, kamu pulang saja kepada ibumu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan suamimu. Tetapi saat itu, Orpa memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya. Namun, Ruth, dia memutuskan untuk tetap meninggalkan Moab. Ruth memutuskan untuk tetap hidup bersama dengan Naomi. Ini bukanlah keputusan yang mudah, di mana Ruth adalah orang Moab. Dia harus ikut mertuanya ke Israel. Tidaklah mudah, saudara. Tidaklah mudah. Tentu dia nanti di sana akan dipertanyakan siapa. Karena bagi orang Israel menikah dengan orang Moab, itu bukanlah hal yang mudah. Tidaklah mudah untuk menerima Ruth tinggal di Israel. Tidak mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ruth, keputusan yang penuh resiko untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya ke depan, menjadi keputusan yang sangat luar biasa berdampak. Akibat dari keputusannya itu, nama dari Ruth dijadikan menjadi salah satu nama kitab di Alkitab. Kalau mungkin saat itu Ruth tidak memutuskan untuk ikut dengan mertuanya, di mana dia berkata bahwa Allahmu adalah Allahku, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Negerimu adalah negeriku. Keputusan yang sangat radikal untuk melihat masa depan, untuk tidak fokus di masa lalu, itu membuat Ruth menjadi sejarah di dalam kehidupan orang Israel. Bahkan namanya dijadikan menjadi satu kitab di dalam Alkitab. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Kalau kita telusuri, Ruth menjadi salah satu nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Yesus lahir dari keturunan Rut. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius pasal 1. Ketika dituliskan silsilah dari Tuhan Yesus, salah satu dituliskan di situ nama Rut. Keputusan-keputusan kita itu sangat penting. Sikap kita di masa-masa sulit itu sangat penting. Apakah sikap kita dan keputusan kita itu berdampak kepada masa depan? Menjadi sebuah sejarah yang akan menginspirasi bagi banyak orang. Kalau saudara dan saya ingin melihat hidup kita menjadi inspirasi bagi anak cucu kita nanti ke depan, mari kita membuat keputusan dan sikap yang benar di saat ini. Walaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit, walaupun mungkin hari ini kita mengalami masa-masa yang sangat terpuruk, rasa-rasanya kita sudah hampir tidak kuat untuk melaluinya. Tetapi ketika kita membuat keputusan yang benar, maka sesulit apapun itu, kita akan bisa lalui. Dan kita akan bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita ke depan. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita saat menghadapi masa-masa sulit? Saat menghadapi masa-masa pahit? Saat menghadapi masa-masa terpuruk, saudara? Bagaimana harusnya sikap kita? Yang pertama, berhentilah untuk menyalahkan. Gantilah dengan bersyukur. Bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu ada Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Saudara, kesulitan masalah itu pun anugerah. Karena di balik setiap kesulitan, di balik setiap masalah, Tuhan pasti sediakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ilahi. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan Tuhan. Orang yang menyalahkan orang lain, itu orang-orang sombong, saudara. Orang-orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Karena itu, izinkan Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Bersyukurlah buat masalah yang sedang kita hadapi. Bersyukurlah mungkin buat sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Karena lewat penyakit itu Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, langkah pertama yang harus kita lakukan, jangan menyalahkan atau berhenti menyalahkan. Ganti dengan ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa tidak ada masalah kita yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan pasti sediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami masa-masa sulit? Fokuslah kepada hari esok. Fokuslah kepada masa depan. Fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan fokus kepada masalah kita. Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara karena memberitakan Injil, Rasul Paulus di dalam penjara. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang-orang yang menyeret dia ke dalam penjara. Dia tidak menyalahkan apa yang dia lakukan. Menyesali kenapa saya harus memberitakan Injil. Tidak. Tetapi ketika dia di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi.
Hal itu bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Kalau saudara baca nanti selanjutnya dikatakan apa yang di hadapannya itu panggilan surgawi. Saudara, fokuslah kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sedang kerjakan ke depan ini. Karena seringkali kesulitan masalah itu justru menjadi alatnya Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Kesulitan, masalah, sakit, penyakit seringkali menjadi alatnya Tuhan membawa kita kepada pertobatan. Kesulitan, masalah, sakit, penyakit seringkali dipakai oleh Tuhan untuk kita semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Yang mana dulu mungkin kita nggak peduli dengan Tuhan. Tetapi dengan adanya kesulitan kita semakin mencari Tuhan. Kesulitan, masalah seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, menghancurkan kesombongan dan keangkuhan kita. Karena itu, jangan fokus dengan masalah kita. Jangan fokus dengan masa lalu kita sehingga kita selalu hidup di dalam penyesalan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Mari Bapak Ibu, menyesali masa lalu itu tidak membuat kita lebih baik. Menyalahkan orang lain dan keadaan itu tidak membuat hidup kita lebih baik. Tetapi ketika kita mau berkata, "Tuhan, Engkau punya rencana atas hidupku. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku." Maka kita akan bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa lalui masa-masa sulit ini. Kita akan bisa lalui semua tantangan yang sedang kita hadapi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa yang pahit dalam kehidupan kita? Yang pertama, berhenti menyalahkan, tetapi ganti dengan bersyukur. Yang kedua, fokuslah kepada masa depan. Kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di depan. Dan yang terakhir, tetaplah tinggal dalam hadirat dan rencana Tuhan. Tetaplah tinggal dalam hadirat dan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca dengan seksama, kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupannya Naomi, keluarganya Elimelek, saudara. Naomi dan suaminya itu berasal dari Bethlehem. Saudara tahu Bethlehem itu rumah roti. Rumah roti artinya, saudara. Di mana di sana ada hadirat Tuhan. Di sana ada penyertaan Tuhan. Di sana ada perlindungan Tuhan. Sampai satu saat ternyata Tuhan izinkan mereka mengalami masa kelaparan. Masa sulit. Terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, Elimelek beserta Naomi dan kedua anaknya, mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem. Memutuskan keluar dari panggilan. Namun, ketika mereka di Moab, mereka mengalami masa-masa sulit. Elimelek dan kedua anak dari Naomi harus meninggal. Tapi apa yang dilakukan oleh Naomi? Dia kembali lagi ke Bethlehem, saudara. Dia kembali lagi ke Bethlehem.
Hal itu bisa kita lihat di dalam Rut pasal 1. Coba lihat. Ini menarik sekali. Rut pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lihat, ketika terjadi kelaparan, mereka pergi dari Bethlehem. Berapa banyak saya lihat anak Tuhan ketika mengalami masa-masa sulit, mereka bukannya sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukannya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan pelayanan. Mereka meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan persekutuan. Mereka meninggalkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Jam-jam doa mereka tinggalkan. Saat-saat teduh mereka tinggalkan. Itu yang terjadi pada keluarga Elimelek. Saat terjadi kelaparan, mereka justru meninggalkan Israel. Meninggalkan Bethlehem, rumah roti. Padahal di sana Tuhan sediakan berkat. Ini tipu daya iblis, saudara. Ini tipu daya iblis. Ketika engkau mengalami masa-masa sulit, ketika kita semakin meninggalkan Tuhan, percayalah hidup kita tidak akan lebih baik. Tidak akan lebih baik. Akan semakin terpuruk. Bahkan kita akan semakin jauh dari rencana Tuhan. Ketika suami dan anak-anaknya sudah meninggal, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali lagi ke Bethlehem. Di ayat 7 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Naomi memutuskan kembali ke Yehuda, ke Bethlehem. Dan saudara, kita akan pelajari di minggu-minggu ke depan, bagaimana akhirnya Tuhan pulihkan hidup mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka ketika mereka kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Karena disitulah Tuhan sediakan perlindungan dan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kalau mungkin kita hari-hari sudah mulai meninggalkan Tuhan, karena kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama orang lain, kita kecewa sama rekan-rekan hamba Tuhan, dan saudara sadar bahwa kekecewaan saudara itu membuat saudara jauh lebih buruk, bukan tambah lebih baik. Ini waktunya Tuhan mengajak kita kembali. Kembali. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kembali. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau ditipu oleh kesombongan kita. Jangan mau ditipu oleh keegoisan kita. Mari kembali kepada Tuhan. Lakukan apa yang pernah kau lakukan saat engkau mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan, merenungkan firman, melayani Tuhan dengan tulus, beribadah kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta anugerah Tuhan, supaya kita kembali lagi. Dan saya percaya, ketika kita mau kembali, maka Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan tolong kita. Memang kita nggak bisa mengubah masa lalu kita.
tapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan sikap dan keputusan kita hari ini yang mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan kembali. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sedang terjadi dalam anak-anak-Mu hari-hari ini, kami percaya Engkau Tuhan berdaulat. Engkau Tuhan berdaulat. Engkau punya rencana atas hidup kami. Ampuni kami kalau kami meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami justru lari dari Tuhan di masa-masa sulit. Bahwa kami kembali ke dalam rencana-Mu. Mampukan kami untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di balik setiap kesulitan, masalah, pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu. Apapun keberadaan mereka hari-hari ini. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan yang memulihkan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan. Yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Halaukan melalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami sepanjang minggu ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya yang selalu menuntun kita. Dia yang punya rencana atas hidup kita. Dan Dia yang memberkati setiap hidup kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkati. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, maupun persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.